Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Hal apa aja yang dapat menyebabkan kulkas dua pintu itu bisa tidak dingin ya teman-teman. Terutama hal sepele teman-teman. Itu dapat menyebabkan kulkas tidak dingin ya. Nah, apa aja itu? Nah, di sini yang saya akan bahas mengenai pembuangan ya teman-teman. Jadi untuk pembuangan air itu posisinya ada di belakang ya, di belakang, posisinya ada di dekat mesin. Jadi kalau misalkan pembuangan air ini mengalami mampet, itu memang sepele ya, tapi akibatnya juga fatal ya teman-teman jika pembuangan itu bisa mampet. Nah, di sini saya akan bahas apa aja biasanya ciri-ciri kalau misalkan pembuangan itu mampet ya, dan apa aja yang dapat ditimbulkan jika pembuangan air itu mampet. Jadi yang pertama, ketika pembuangan air itu mampet, biasanya ciri-cirinya itu ada di bagian sini itu biasanya ada rembesan air teman-teman. Nah, di sini ada rembesan air. Itu adalah salah satu contoh pembuangan mampet ya. Dan nantinya air itu bakalan keluar lewat sini. Nah, jadi saran saya kalau misalkan udah seperti itu, kalian bisa bersihkan pembuangan atau bisa bersihkan pembuangan airnya. Takutnya di bagian dalam sini ada kotoran ya. Bukan hanya hal itu ya yang saya akan bahas. Kalau misalkan dan juga seperti ini teman-teman, apabila pembuangan itu mengalami buntu ya, pembuangan air. Nah, di sini kan pembuangannya ada di bagian sini ya. Nah, ini pembuangan air ada di bagian sini. Nah, kalau misalkan pembuangan ini buntu, itu dapat menyebabkan kulkas bagian bawah itu tidak bisa dingin. Nah, penyebabnya karena ketika air pada saat proses pencairan ya, air yang dari evap ini harusnya keluar, dia itu tidak mau keluar dan airnya akan menggumpal di bagian sini ya. Nantinya sampai menggumpal di bagian sini, udara yang dihasilkan dari kipas ini itu tidak bisa menyuplai yang di bawah, ataupun bisa ketutup ya. Intinya itu udaranya itu bisa ketutup. Nah, kalau misalkan kita biarkan berkelanjutan seperti itu ya, biasanya di bagian sini itu sampai rembes teman-teman. Nah, di bagian sini itu sampai rembes, bahkan kabel ini bisa sampai gosong ya kalau misalkan kita biarkan. Kalau rembesan itu kita biarkan di dalam sini, seperti yang ada di video saya kemarin, tadi saya perbaiki ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kulkas di bagian bawah ya. Jadi ini sekunya udah gosong semua, udah hangus semua. Dan orangnya bilang kulkasnya itu, kompresornya itu tidak mau hidup ya. Karena jalur ini menuju ke termostat teman-teman, sebagai pengatur suhunya. Nah, ini udah putus sampai putus. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh pembuangan buntu ya. Akibatnya, jadi kalau udah buntu, ini kadang sampai terbakar semua. Tadi yang saya bongkar tadi itu udah terbakar semua. Nah, itu adalah salah satu contoh hal sepele ya, yang dapat menyebabkan kulkas itu bisa rusak. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kalian bisa bersihkan di area sini. Nah, ini ada lubangnya ya. Nah, kalian bisa menggunakan kawat. Jangan yang mudah patah ya, takutnya patah sampai di dalam itu bahaya sekali, nanti bakalan buntu ya pembuangannya. Jadi menggunakan kawat ya yang enggak mudah patah, jadi kalian tusuk seperti itu. Dan juga dari belakang juga kalian bisa tusuk seperti intinya itu supaya pembuangannya itu lancar gitu aja teman-teman. Dan nantinya kalau sambil ditusuk, kalian bisa sambil kasih air ya. Jadi ciri-cirinya itu nanti kalau misalkan buntu di sini bakalan tergenang air teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak ada genangan air, itu nggak perlu kalian bersihkan. Jadi yang saya maksud itu, kalau misalkan di bagian sini ada genangan air, itu udah kita pastikan pembuangannya buntu, kalian bisa bersihkan.
Jadi oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.